Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf Effendi, NPM 2011010473. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merancang instrumen penilaian tes tertulis, tugas video mata kuliah, pengembangan instrumen tes. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengembangan instrumen penilaian tes tulis. Di dalam instrumen penilaian tes tulis terdapat komponen atau kelengkapannya yang terdiri atas yang pertama yaitu buku tes, yakni lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang kedua yaitu lembaran jawaban tes, yaitu lembaran yang disediakan bagi penguji tes untuk mengerjakan tes. Yang ketiga yaitu kunci jawaban tes, berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki. Dan yang terakhir yaitu pedoman penilaian, berisi keterangan perincian tentang skor atau angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. Yang kedua yaitu hal-hal yang harus dilakukan sebelum menulis soal tes tertulis. Di antaranya yaitu yang pertama menentukan tujuan tes, yang kedua menyusun kisi-kisi soal, yang ketiga yaitu penulisan soal, yang keempat pemberian skor, dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil tes. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian tes tertulis. Arti dari tes tertulis secara harfiah berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu testum, yang berarti plat tempat logam atau mulia ditempatkan. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat seseorang atau kelompok. Yang kedua yaitu komponen kisi tes tertulis. Salah satu hal yang harus dilakukan sebelum menulis soal tes tertulis adalah menyiapkan kisi-kisi tes, grid atau cetak biru tes, lembar spesifikasi, tata letak, rencana, atau kerangka. Dapat digunakan sebagai panduan untuk menulis pernyataan dan merakit tes. Yang ketiga yaitu langkah-langkah membuat kisi-kisi. Langkah yang pertama yaitu daftar poin-poin utama dari materi yang akan diuji. Yang kedua, memberikan keseimbangan berat atau persen untuk setiap topik. Selanjutnya yaitu tentukan jumlah item. Selanjutnya menentukan proporsi, dan yang keenam adalah isi sel atau tes. Yang terakhir yaitu berikan nomor setiap soal. Pembahasan selanjutnya yaitu penyusunan soal bentuk tes tulis. Yang pertama yaitu dasar-dasar penyusunan tes tulis. Tes harus dapat mengukur apa-apa yang dipelajari dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan instruksional yang tercantum di dalam kurikulum yang berlaku. Tes yang tersusun benar-benar mewakili bahan yang telah dipelajari, dan tes hendaknya disesuaikan dengan aspek-aspek tingkat belajar yang diharapkan. Tes hendaknya disusun dengan tujuan penggunaan tes itu sendiri, karena tes dapat disusun untuk keperluan pretest atau post-test, materi tes, tes diagnostis, tes prestasi belajar, dan tes sumatif. Tes hendaknya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu cara penyusunan bentuk soal tes tulis. Yang pertama, soal dengan memilih jawaban. Di dalam soal memilih jawaban terdapat pilihan ganda, benar salah, ya tidak, dan menjodohkan. Dan yang selanjutnya yaitu soal dengan mensuplai jawaban, yaitu bentuk-bentuknya bentuk soal melengkapi, bentuk soal tes jawaban singkat atau pendek, dan bentuk soal uraian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tes. Tes yang baik memiliki kriteria atau ciri-ciri. Ciri-ciri tes yang baik yaitu yang pertama mempunyai validitas, yang kedua yaitu reliabilitas, yang ketiga yaitu objektivitas, dan yang keempat praktikabilitas, dan yang terakhir yaitu ekonomis. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari penilaian tes tulis. Di penilaian tes tertulis terdapat dua tes, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif dikenal dengan istilah tes jawaban pendek, merupakan salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item, atau dengan cara menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Tes objektif dibagi lagi menjadi 4, yaitu tes pilihan ganda, tes benar salah, tes menjodohkan atau mencocokkan, dan tes uraian singkat atau tes uraian melengkapi. Yang kedua yaitu tes subjektif. Tes subjektif merupakan tes yang jawabannya berupa uraian dan penskorannya dilakukan dengan pertimbangan benar salahnya. Uraian yang diberikan testi atau peserta tes.
Ada beberapa bentuk soal uraian, yaitu uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Materi terakhir yaitu langkah-langkah dalam penyusunan instrumen tes tertulis, yaitu meliputi penentuan tujuan, penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, telaah, dan revisi. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang merancang instrumen penilaian tes tertulis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Iri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.